Dalam dunia politik, seringkali yang menjadi lawan itu justru tokoh yang dulunya pengikut setia dan kadernya sendiri. Dulunya sih masih jadi anak buah, tapi lama-lama dia membesar dan membesar, sampai akhirnya menjadi jauh lebih besar dari seniornya. Di saat itulah anak macan yang dipelihara sudah berubah menjadi macan dewasa. Sebagai hewan buas dan raja rimba, nalurinya sebagai pemakan daging dan pemburu tidak bisa dipungkiri. Banyak kasus hewan buas menerkam pelatihnya yang setiap hari memberi makan. Sampai di situ kita bisa tahu betapa liar, buas dan kejamnya dunia politik. Tiap orang bisa tiba-tiba jadi binatang buas bagi sesamanya, bahkan terhadap atasan dan seniornya. Berbanding terbalik dengan dunia ilmu keislaman. Target utama para ulama ketika menggelar majelis ilmu justru biar bisa melahirkan tokoh ulama besar juga. Kalau perlu ilmunya bisa melebihi ilmu guru, yang berlaku bahwa semakin pintar muridnya di kader, maka justru akan semakin membesarkan nama gurunya. Imam Abu Hanifah tidak akan banyak dikenal orang seandainya tidak ada dua murid setianya yang mengabadikan ilmunya lewat karya-karya. Mereka adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Meski beda mazhab, namun Asy-Syafi'i yang dikader oleh Imam Malik hingga jadi ulama besar tetap membesarkan nama gurunya. Keberadaan mazhab Syafi'i baru muncul setelah Imam Malik wafat, sehingga tidak terjadi bentrok. Dalam sejarah Islam, bertabur tokoh ulama yang justru dibesarkan oleh murid-muridnya sendiri. Sebaliknya, ketika ulama besar tidak punya murid dan kader, justru kebesarannya pun melorot bahkan hingga nyaris tidak dikenal orang. Di zaman Imam Malik jadi ulama di Madinah, ada ulama lain yang jauh lebih tinggi ilmunya di Mesir, yaitu Al-Laits bin Sa'ad. Beliau ini sahabat dekat Imam Malik. Tapi sayang, Al-Laits tidak punya murid dan kader spesial yang bisa meneruskan keilmuannya. Walhasil, ketika beliau wafat, ilmunya terkubur begitu saja. Tidak ada murid yang membesarkan mazhab gurunya. Sementara keempat pendiri mazhab itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mereka semua punya murid yang jadi ulama besar. Peran mereka itu meneruskan tradisi keilmuan sang guru serta menorehkan nama besar gurunya dalam lembar sejarah peradaban Islam menggunakan tinta emas. Satu catatan penting tentang perbedaan dunia politik dan dunia keilmuan. Dunia politik butuh pengikut dan pendukung yang banyak, tapi jangan sampai mereka itu jadi tokoh besar. Para pengikut ini harus tetap kecil saja, tidak boleh membesar ketokohannya. Cukuplah mereka jadi massa dan aset sahaja yang gampang disuruh-suruh. Pokoknya kudu tahan dan tahan. Soalnya kalau ketokohannya membesar, justru akan berubah tokoh ini sebentar lagi akan jadi predator yang akan melahap tuannya sendiri sebagai menu santap siang. Itulah kenapa kita nonton begitu banyak tragedi pecahnya partai, lalu pecahnya para bikin partai baru. Memang sunatullah ya begitu. Punya kader pintar, lama-lama jadi tokoh besar. Ketika sudah besar, sudah gak mau dong disuruh-suruh macam jongos, karena sudah jadi tokoh. Dan itu namanya membesarkan anak macan.